Perkenalkan, nama saya Derita Paskalis. Saya salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, prodi Administrasi Bisnis. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan menstabilkan harga pertanian. Kebijakan untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian di berbagai negara, banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah membatasi jumlah produksi. Untuk menjaga agar produksi tidak mencapai tingkat yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah yang menyebabkan kemerosotan pendapatan produsen hasil pertanian. Nah, pemerintah di sini dapat membatasi jumlah produksi yang dibenarkan oleh para produsen. Kebijakan membatasi produksi kalau dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas menimbulkan dua macam perubahan. Yang pertama adalah harga barang naik, tetapi jumlah yang boleh diproduksi dan dijual para petani berkurang. Itulah yang kedua. Nah, apabila permintaan bersifat elastik, maka kebijakan membatasi produksi akan menaikkan pendapatan para petani. Maka dapatlah dibuat kesimpulannya bahwa kebijakan membatasi jumlah produksi dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan para petani akan mencapai sasaran apabila permintaan terhadap barang yang dibatasi produksinya adalah bersifat elastik. Kebijakan yang kedua adalah campur tangan pemerintah dalam jual beli. Nah, cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjaga agar petani dapat menerima harga yang wajar. Nah, maka untuk itu pemerintah melakukan jual beli hasil pertanian, terutama yang harga misalnya kedelai yang harganya distabilkan supaya petani bisa menerima harga yang wajar. Nah, untuk melakukan campur tangan ini, pemerintah perlu mendirikan badan yang melakukan jual beli barang dan menyimpan stok barang untuk diperjualbelikan. Dalam persoalan ini akan dianalisis dua keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar bebas. Dan yang kedua, yaitu pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang lebih unggul atau yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Selain daripada kebijakan di atas, masih ada beberapa kebijakan lagi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga barang pertanian. Yang pertama itu menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas. Nah, dalam kebijakan ini yang diusahakan pemerintah adalah dalam jangka panjang. Tingkat harga yang diartikan adalah sama dengan harga keseimbangan yang ditentukan oleh pasar bebas. Jadi, pada hakikatnya pemerintah berpendapat bahwa harga ditentukan oleh pasar bebas sudah wajar dan tindakan perlu itu diubah. Nah, yang diusahakan pemerintah adalah agar dalam jangka panjang harga yang tetap dan dapat dipertahankan. Contoh, kita ambil petani kedelai. Nah, untuk menstabilkan pendapatan para petani kedelai ini, maka kebijakan jual beli pemerintah haruslah menjadi perubahan terhadap harga dan persentase yang sama dengan perubahan produksi. Sekiranya produksi naik 10%, maka harga harus diturunkan juga 10%. Dan sekiranya produksi turun 10%, maka pemerintah juga harus menaikkan harga sebesar 10%. Dengan demikian, sesudah pemerintah menetapkan harga dengan segitu, maka elastisitas permintaan yang dihadapi petani, khususnya kedelai yang kita ambil contoh tadi, haruslah bersifat uniter. Untuk mencapai tujuan ini, maka tingkat harga perlu disesuaikan dengan harga perubahan produksi. Nah, itulah kebijakan yang pertama. Yang kedua adalah menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kebijakan yang lebih sering dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh pasar bebas. Nah, di sini kebijakan harga yang demikian
dikenal sebagai kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah. Satu masalah penting yang akan timbul dalam menjalankan penetapan harga di atas harga keseimbangan adalah masalah stok surplus. Nah, di sini produksi yang terus-menerus bertambah dan tinggi, sekiranya setiap tahun pemerintah perlu membeli kelebihan penawaran. Maka dari tahun ke tahun stok surplus produksi akan bertambah banyak. Kalau barang ini ditawarkan ke pasar, maka harganya akan bertambah turun atau menurunkan harga. Cara yang dapat dilakukan agar harga tetap pada tingkat yang ditentukan adalah dengan melakukan kebijakan membuang atau menghancurkan kelebihan produksi yang dibeli pemerintah ataupun dengan cara mengekspor kelebihan produksi. Menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Artinya di sini masalah stok kelebihan produksi yang terus-menerus bertambah akibat dari pembelian pemerintah di atas harga keseimbangan, maka dapat dihindarkan dengan cara memberi subsidi pendapatan terhadap petani. Nah, dengan kebijakan ini pemerintah tidak perlu menentukan harga pasar, tetapi menetapkan harga jaminan yang akan diterima petani untuk setiap produksinya. Maka harga jaminan adalah lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Jumlah subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah untuk setiap unit adalah sebesar perbedaan antara harga jaminan dan harga keseimbangan supaya dia setara. Nah, itu tadilah penjelasan mengenai menstabilkan harga barang pertanian. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.